Pak Ketua. Saat ini partai-partai sedang melakukan rekrutmen caleg, terutama keterwakilan perempuan sebagai syarat untuk partai itu memenuhi kontestasi politik di 2024. Pak Ketua Hanura Kabupaten Mika, Bapak Saleh, apakah Hanura dalam rekrutmen caleg ini Hanura mengalami kendala atau kesulitan dalam merekrut perempuan sebagai caleg di Hanura? Sangat. Jadi begini, tentu kita tidak dapat membantah karena ini adalah PKPU nomor 10 tahun 2023 pasal 8 ayat 1 huruf C, itu dia sudah mengisyaratkan tentang keterwakilan perempuan 30%. Dan pasal ini tidak berubah. Pasal ini tidak pernah berubah. 30% perempuan. Saya mau menyarankan ini pendapat ya. Pendapat saya ini bisa salah, bisa keliru, bisa benar. Pendapat saya begini, kalau KPU membuat sebuah peraturan yang menginginkan dominasi perempuan di setiap partai politik, ya kan, keterwakilan, saya yakin bahwa dalam benak kita semua dan pihak KPU ingin agar perempuan itu berada di parlemen. Nah, pasal ini dari tahun ke tahun tidak berubah. Saya menyarankan agar pihak KPU merubah pasal ini. Karena begini, saya mau bicara saya di Papua ya, di kabupaten-kabupaten di Papua, saya sangat sulit untuk mendapatkan minat dari perempuan Papua khususnya. Sangat sulit, karena perempuan saya minta cari mereka apatis dengan mau masuk partai politik, apalagi caleg. Mereka sudah menggarisbawahi mereka pada diri sendiri bahwa mereka tidak akan terpilih. Tidak akan terpilih. Karena ini kita contohin ketika 2 orang petinju di atas ring, 1 perempuan, 1 laki-laki, kita pastikan bahwa perempuannya KO. Kecuali ada satu aturan yang mengikat kepada perempuan itu diberikan nilai duluan dalam hal itu, pertandingan itu. Misalnya begini, kalau laki-lakinya perempuannya kena pukul mukanya laki-laki, nilainya 10. Kalau laki-laki yang kena pukul perempuan nilainya cuma 1. Artinya begini, itu ilustrasi saja. Artinya begini, kalau misalnya dalam pemilihan umum nanti, saya di kabupaten misalnya, 1 kursi di kabupaten itu dihargai dengan 5.000 suara misalnya, untuk ya, semua. Maka perempuan cukup 2.500 suara dia boleh lolos. Apabila dia mendapatkan 2.500 suara murni, dia lolos. Kan begitu. Artinya memberikan keringanan, kesempatan kepada mereka, karena mereka ini yang dibutuhkan. Kan begitu, dalam setiap peraturan KPU, keterwakilan mereka ini dibutuhkan. Supaya apa? Supaya mereka juga mengisi parlemen. Saya yakin dan percaya ketika mereka itu dibedakan dengan laki-laki dalam soal perolehan suara, maka saya pastikan bahwa setiap tahun, 5 tahun sekali, banyak perempuan yang antusias untuk masuk ke partai politik dan untuk mencalonkan diri. Saya ini sulit dapat perempuan di dapil saya. Akhirnya saya kasih masuk saya punya mantu saja untuk memenuhi itu. Memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Dia punya anak 2 kecil-kecil, saya bilang sudah kau masuk saja sudah, biar kau foto pasang di situ, yang penting memenuhi syarat. Ini kan fakta yang saya bicara ya, begitu. Kendalanya seperti itu, Pak. Jadi sangat terkendala dengan masalah perempuan. Harapan Pak Ketua terkait dengan keterwakilan perempuan 30% itu 30% perempuan ini harapannya untuk apakah undang-undang pemilu dirubah atau bilangan pembagi di dalam PKPU itu yang diatur di dalam pemilu legislatif seperti apa?
Kalau sekarang kan kita mau usul-usul begini kan juga sudah tak berguna. Artinya begini, ini masukan saja tentang teknis dan pasal itu. Saya yakin pihak KPU punya pakar-pakar hukum yang bisa mendefinisikan itu ya. Supaya apa? Supaya kelak 5 tahun akan datang, pihak perempuan ini antusias untuk masuk partai politik dan juga untuk mencalonkan diri. Saya bicara tentang kendala karena Anda tanya saya kendala terkait keterwakilan perempuan sangat terkendala. Saat ini sangat terkendala. Ya, jadi saya harap KPU dalam hal ini KPU Republik Indonesia bisa ini kan pikiran jalanan. Kita pikiran-pikiran yang kita lihat fakta langsung kan begitu. Yang saya bicara ini saya melihat langsung, saya mendapatkan langsung. Dan tidak ada perlindungan. Saya mau berikan contoh satu. Di Kabupaten Mimika bisa dicek nanti, KPU Republik Indonesia bisa cek. Di Kabupaten Mimika ini ada salah satu perempuan di partai tertentu yang di PAW oleh laki-laki. Padahal dia mau masuk saja itu kan sulit. Tapi ketika dia masuk, dia bisa di PAW. Tidak ada perlindungan dari KPU. Karena tadi, harusnya mereka ini, di samping itu juga dia harus diproteksi, dia dilindungi dia di dalam parlemen. Iya kan? Ya. Karena dia susah mau mencalonkan diri, dapatnya juga susah. Sekarang kalau KPU bisa punya kebijakan nanti untuk merubah sistem perolehan suara, saya yakin kita sangat mudah mendapatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Hampir 50% nanti parlemen itu terisi perempuan kalau suaranya misalnya 2.500. Kita 5.000, perempuan 2.500. Oh jadi Pak. Saya yakin berlomba-lomba. Saya harap teman-teman keluarga kami, teman saudara-saudara kami, perempuan Papua banyak yang kuliah, banyak yang sarjana, banyak yang itu. Tapi kenapa mereka tidak minat masuk di politik? Ya kan? Mungkin mereka sudah duluan, tidak mungkin kita dapat. Begitu ceritanya. Baik. Pendapat saya, bisa salah, bisa keliru, tapi ini Anda tanya saya punya pendapat saya seperti itu. Baik Pak Ketua, terima kasih.